Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Vincentius Widya Iswara MA, Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, teknis Ibu Kristina Handini, AMD, yang terhormat Kepala Bagian Layanan Pemakai, Ibu Riana Ika Susanti, AMD. Mohon maaf, ada yang tertinggal. Wakil yang terhormat, Wakil Kepala Perpustakaan, Bapak Cornelius Anjar Triwijayanto, SPTK. Mohon maaf ya, Pak Cornelius Anjar. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Kakak Hana Lisbeth Panjaitan Esos. Selamat pagi, Kak Lisbeth. Gimana, Kak? Sudah siap dengan pemaparan materinya? Semangat ya, Kak ya. Semangat-semangat buat kita semua. Yang kami banggakan seluruh pustakawan Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan juga yang terkasih WIMID semuanya, baik di kampus Dinoyo, kemudian di kampus Kalijudan maupun Pakuwon, serta WIMID yang ada di kampus Madiun yang saat ini bergabung bersama kami melalui Zoom. Kami sampaikan bahwa pelatihan kita pada pagi hari ini, Library Class Series 6, tentang Reference to Mendeley, Rabu 16 November 2022. Apa kabar semua hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat, luar biasa, penuh semangat, sumringah, apalagi ketika saya melihat senyumnya Bu Bene, menambah semangat tersendiri bagi saya. Makasih Bu Bene, senyumnya luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, saya mau berpantun dulu. Kaca cembung terkena sinar. Ada pemuda tampan nan kekar. Selamat bergabung di acara webinar. Semoga kebahagiaan kita semua hari ini berbinar-binar. Baik, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Ana Pancaring Tias, yang selama beberapa menit ke depan akan memandu jalannya jalannya pelatihan Mendeley pada pagi hari ini. Saya bertugas di layanan pemakai di Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya, tepatnya di kampus Kalijudan. Sebelum pelatihan pagi hari ini dimulai, saya akan bacakan dulu aturan Zoom untuk diketahui WIMID semuanya. Jadi, yang pertama, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan saat mengikuti webinar. Yang kedua, peserta wajib merename dengan format NRP_Rama. Dan yang ketiga, webinar akan mulai tepat pukul 9 dengan keterlambatan join meeting Zoom maksimal 15 menit, dan link akan panitia lock jika terlambat untuk join. Resikonya, maka e-sertifikat tidak akan diberikan. Kemudian yang keempat, presensi kehadiran dan materi webinar akan dibagikan melalui kolom chat setelah sesi tanya-jawab berakhir dan menjelang akhir webinar. Dan yang kelima, peserta mengaktifkan mode mute selama sesi webinar sehingga tidak mengganggu jalannya webinar. Mode unmute dilakukan hanya apabila diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab. Atau bisa nanti WIMID dengan raise hand ya. Kemudian yang keenam, peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan dibahas oleh narasumber secara berurutan. Yang ketujuh,
peserta yang tidak mengikuti webinar sampai akhir acara tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Yang kedelapan, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar saat peserta telah menyelesaikan pengisian daftar hadir pada link presensi. Yang kesembilan, peserta yang terindikasi mengganggu jalannya proses webinar akan langsung dikeluarkan dari kegiatan webinar tanpa peringatan. Begitu ya Wimits untuk tata tertib pelatihan kita pada pagi hari ini. Saya akan membahas sedikit di sini yang nantinya akan dibahas lebih dalam lagi oleh narasumber kita, yaitu Kak Lisbeth. Jadi pelatihan kita pada hari ini kan tentang ini ya, pengelolaan reference tool manager. Jadi Mendeley di sini merupakan program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier yang berfungsi untuk mengelola daftar referensi untuk penulisan, bisa skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah apapun, dan mengatur kutipan ke dalam format tertentu sebagai alat pencarian yang dapat mendownload referensi. Adapun tujuan dari pelatihan pada pagi hari ini yaitu membantu Wimits semuanya dalam penulisan skripsi maupun karya ilmiah ataupun laporan kerja praktek. Dan juga membantu bagaimana sih penulisan sitasi dan daftar pustaka yang sesuai dengan standar yang ada. Serta nantinya Wimits semuanya akan terbuka wawasannya. Pentingnya penulisan sitasi yang benar untuk menghindari unsur-unsur plagiat. Begitu ya Wimits. Sebagai informasi, jadi kegiatan Library Class Series 6 pada pagi hari ini merupakan rangkaian Library Class yang sudah diadakan oleh Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya. Jadi, Wimits yang ikutan acara pelatihan pada pagi hari ini, selain mendapatkan informasi yang bermanfaat, akan mendapatkan poin kemahasiswaan dan juga e-sertifikat. Dari mulai mengikuti dari awal pelatihan sampai dengan akhir nanti. Begitu. Kemudian untuk susunan acara kita pada hari ini, yaitu pembukaan, kemudian doa pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Perpustakaan. Setelah sambutan, kita lanjut ke sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama, kita ada pemaparan materi oleh narasumber kita, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir mengisi evaluasi presensi dan penutup. Begitu ya, Wimits. Baiklah, Wimits, sebelum kita mulai acara pelatihan pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memimpin doa supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, Wimits yang kami banggakan, doa pada pagi mengambil sikap doa yang baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Kau perkenankan kami, Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya, mengadakan sosialisasi atau pelatihan reference tool Mendeley. Kami mohon berkat dan tuntunanmu selama acara berlangsung ya Bapak. Engkau berkati setiap kami, para pembicara, moderator, tim perpustakaan, juga para dosen, serta mahasiswa yang telah bergabung dalam acara pagi hari hingga siang hari nanti. Kiranya Engkau berkati juga jaringan selama proses acara berlangsung, agar berjalan lancar tanpa kendala apapun. Ya Bapa, kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu,
segala persiapan, usaha, dan upaya yang sudah kami lakukan. Kiranya Engkau sendiri saja yang menyempurnakannya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah kita berdoa, kita akan mendengarkan sambutan sepatah dua kata, tiga patah kata oleh Bapak Kepala Perpustakaan kita, nan ganteng, Bapak Vincentius Widya Iswara MA. Kami persilakan Bapak Vincent, silahkan, sumonggo Pak. Tes, terdengar ya suaranya ya? Iya, terdengar jelas Oke, Pak. baik. Terima kasih Bu Ana, dan terima kasih kepada teman-teman pustakaan yang menjadi panitia. Selamat pagi Bapak Ibu, para dosen, dan juga teman-teman mahasiswa. Salam sehat selalu. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah kepada kita semuanya, karena kita mengikuti Zoom ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan semoga kegiatan pelatihan lip class yang ke-6 ini, terutama untuk tema Reference Manager Mendeley, itu akan membawa dampak dan manfaat bagi Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa dalam penulisan skripsi atau tugas-tugas akhir. Dan di kali ini itu agak berbeda mengenai Mendeley-nya, karena Mendeley reference yang desktop, Mendeley desktop itu sudah tidak disupport lagi oleh Mendeley atau sudah tidak dapat digunakan fungsi-fungsinya untuk Mendeley pada saat penggunaan Mendeley, dan saat ini akan dipaparkan oleh narasumber terkait dengan reference manager Mendeley atau Mendeley reference yang manager yang desktop yang terbaru. Nah, dengan yang terbaru ini sistemnya adalah menggunakan reference manager Mendeley yang online. Nah, karena ada perubahan-perubahan ini, semoga Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa dapat mengambil manfaat dan dapat menggunakan Mendeley yang terbaru ini, kemudian dapat mengaplikasikannya ke tugas-tugas akhir maupun skripsi yang akan dikerjakan mendatang. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dan berkat Tuhan senantiasa melimpah untuk kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator atau MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Vincent atas kata sambutannya yang sangat luar biasa sekali. Baiklah, Wimed semuanya, kali ini kita akan memasuki sesi foto bersama. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya agar saya dan panitia terlihat jelas wajah-wajah cantik nan gantengnya. Boleh ya, Kakak Lisbeth? Nah, senyumnya Kak Lisbeth ini. Oke, saya mulai dengan hitungan ketiga ya, Wimed. Baik, slide pertama, sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Oke, rambutnya mungkin dirapikan dulu. Oke, senyumnya jangan lupa, senyumnya. Oke, siap ya? Slide yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Slide yang keempat, 1, 2, 3. Oke. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Wimed semuanya. Setelah sesi foto bersama, kita langsung ke pemaparan materi.
Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Kakak Hana Lisbeth Panjaitan Esos. Jadi, Kak Lisbeth ini merupakan sarjana ilmu sosial, alumni Universitas Sumatera Utara. Jadi, Putri Batak. Horas, Kak Lisbeth. Horas. Oke. Duh, Kak Lisbeth ini, Kakak Lisbeth ini merupakan pustakawan di bagian layanan teknis di Perpustakaan Kampus Dinoyo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Kak Lisbeth, nan manis nan jelita untuk mulai pemaparannya pada pagi hari ini. Semangat ya Kak. Silakan. Silakan Terima Kak Lisbeth. Ya, terima kasih kepada Bu Ana untuk waktu yang diberikan kepada saya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana tadi ya, izinkan saya kembali memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Hana Lisbeth Panjaitan, bisa dipanggil Kak Lisbeth. Sedikit revisi Bu Ana, saya sarjana ilmu perpustakaan Bu Ana. Iya. Oke, maaf Kak Lisbeth. Ya, baik Bu Ana. Saya lulusan Universitas Sumatera Utara, Medan. Mungkin di sini ada yang orang Medan, sama dengan saya. Dan sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang terkasih terlebih dahulu. Selamat pagi, semangat pagi bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah mau meluangkan waktunya ya untuk bersama-sama kita belajar tentang Mendeley Reference Manager ini. Semoga materi pada pagi hari menjelang siang nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Vincent selaku Kepala Perpustakaan, kepada Bapak Lius, kepada Bu Dini, dan juga Bu Riana selaku Wakil Kepala Perpustakaan, Kabak Layanan Teknis, dan juga Kabak Layanan Pemakai yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh memaparkan materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada pemaparan materi Mendeley Reference Manager pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin menanyakan nih kepada Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa, apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan Mendeley ya? Jika sudah, mungkin bisa memberikan reaction jempol supaya saya bisa melihat seberapa banyak sih dari partisipan pada pagi hari ini yang sudah pernah menggunakan aplikasi Mendeley. Kira-kira berapa banyak ya yang sudah pernah menggunakan aplikasi Mendeley? Bisa memberikan reaction jempol? Oke, beberapa sudah pernah menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, saya sudah melihat sudah mulai banyak ya yang memberikan reaction. Baik, terima kasih untuk partisipasinya ya, sudah menyampaikan pernah menggunakan Mendeley Reference Manager. Dan sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat jelas ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya Mendeley Reference Manager ini untuk apa sih, Kak? Ya, jadi sebenarnya singkatnya secara umum, kita menggunakan Mendeley Reference Manager ini untuk membuat citasi atau kutipan dan juga bibliografi atau daftar pustaka. Karena itu sangat penting khususnya bagi kita yang akan memulai untuk menulis karya ilmiah. Seperti itu ya, Bapak, Ibu, serta BIMEDS. Nah, ini dia, citasi kutipan. Dibutuhkan seseorang manakala mengambil ide, analisis, hasil penelitian orang lain untuk mendukung penulisan karya ilmiahnya. Dalam penggunaan citasi atau kutipan, harus disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka. Tujuannya, pertama, bentuk dari kita menghargai ide orang lain.
Kemudian menghindari plagiasi, dan juga membantu pembaca menggunakan sumber primer. Pentingnya penulisan sitiran. Yang pertama, mempermudah pembaca dan penulis melakukan penelusuran terhadap sumber aslinya, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan melalui tulisan yang saling terkait, dan mencegah tindakan plagiat. Nah, macam gaya sitasi, di sini ada apa? American Psychological Association, ada MLA, Modern Language Association, ada Chicago atau Turabian, ada Harvard, ada Vancouver, ada IEEE, dan lain-lain. Penulisan sitasi dalam teks. Yang pertama itu parentetik, kutipan ditulis secara langsung dengan tanda kurung berisikan nama penulis, tahun terbit, serta halaman. Yang kedua, catatan kutipan menampilkan sumber sitasi pada catatan kaki footnote. Ketiga, sitasi numerik menampilkan urutan digunakannya sumber kutipan dengan angka di akhir teks. Penulisan kutipan. Yang pertama secara langsung, dengan tanda kutip, pendek maksimal 40 kata atau lebih dari 4 baris. Dan jika panjang dengan menjorok ke dalam teks dengan spasi 1. Yang kedua, secara tidak langsung, parafrase dan ringkasan. Perlu kita ingat ya, Bapak Ibu serta WIMEDS, dalam setiap penulisan kutipan, kita tetap wajib mencantumkan sumber kutipan. Nah, ini adalah tipe plagiarisme. Yang pertama, ada verbatim plagiarisme, atau biasa kita kenal dengan copy and paste. Tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya, dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaan sendiri. Itu adalah verbatim plagiarisme. Kemudian yang kedua ada mosaic plagiarisme. Mosaic plagiarisme adalah tindakan plagiat yang mengambil frasa dari suatu sumber tertulis, namun tidak menggunakan tanda kutip. Kemudian yang ketiga ada global plagiarism. Global plagiarism adalah menjiplak seluruh teks, termasuk menyerahkan tugas yang diselesaikan oleh orang lain. Yang keempat, ada paraphrasing plagiarism. Paraphrasing plagiarism adalah mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat baru dari pelaku plagiarisme. Kelima, ada self-plagiarism. Self-plagiarism terjadi ketika penulis mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya. Jadi ternyata karya ilmiah kita sendiri itu bisa kita plagiat, Bapak Ibu. Jadi kita harus berjaga-jaga, waspada, bukan didaur ulang, tetapi kita harus membuat karya ilmiah yang baru. Karena jika kita mendaur ulang, kita bisa masuk ke dalam kategori self-plagiarism, Bapak Ibu serta WIMEDS. Kemudian yang keenam, itu ada language plagiarism. Language plagiarism ini adalah kecurangan di mana sumber dalam satu bahasa, sedangkan konten yang dijiplak dalam bahasa lain. Kemudian yang ketujuh ada accidental plagiarism. Accidental plagiarism ini dilakukan tanpa sengaja, yakni mengutip sumber tanpa sengaja dan tanpa memberikan atribusi. Bisa juga dengan melakukan perubahan pada sumber. Nah, bagaimana sih Kak cara menghindari plagiat? Yang pertama, tidak menunda pekerjaan. Yang kedua, catat atau simpan sumber referensi. Ketiga, kutip atau parafrase. Yang keempat, gunakan gaya sitasi. Yang kelima, gunakan plagiarism tools. Dan yang terakhir, gunakan reference manager. Permasalahan umum penulisan daftar pustaka yang seringkali terjadi, yaitu penulisan pengarang tidak sesuai urutan abjad.
Seperti ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Di sini kita bisa lihat ya, ada Kriantono, ada Kuts, lalu Keraf. Nah, dalam penulisan ini seharusnya Keraf terlebih dahulu, lalu Kriantono, lalu Kuts. Itu baru sesuai abjad. Kemudian ada permasalahan umum penulisan daftar pustaka lain, seperti penulisan yang tidak konsisten, menggunakan huruf kecil, kemudian huruf besar semua. Jadi kita harus menuliskan daftar pustaka itu secara konsisten, mengikuti style yang ada, tidak boleh dicampur-campur. Seperti itu ya, Bapak Ibu serta Wimets. Nah, ini tadi ya, permasalahan umum itu yang pertama tidak menggunakan sumber primer, jurnal atau conference. Yang kedua, pustaka yang digunakan tidak mutakhir tahun lama. Kemudian yang ketiga dan keempat, nah ini yang paling sering terjadi ya, penulisan kutipan yang salah, tidak konsisten mengikuti salah satu gaya style. Kemudian yang keempat, penulisan daftar pustaka yang salah, tidak konsisten mengikuti salah satu gaya style. Nah, mengapa menggunakan reference manager? Harapannya dengan menggunakan reference manager, kita dapat terhindar dari plagiat. Berikut ini beberapa hal yang penting dilakukan ketika menyiapkan naskah untuk diterbitkan. Yang pertama, mencari jurnal yang akan dituju untuk penulisan. Kemudian, mencari gaya selingkuh atau petunjuk penulisan, dan kalau bisa, memperoleh template penulisan sehingga memudahkan penulisan naskah. Yang kedua, menelusur literatur ke beberapa pangkalan data agar dapat dibuat perkembangan penelitian yang dilakukan dan penelitian yang dihasilkan memiliki kebaruan. Yang ketiga, membuat catatan detail terkait dengan sumber yang akan kita gunakan dalam penulisan, terkait dengan siapa penulisnya, kapan diterbitkan, dan di mana diterbitkan. Hal ini sepatutnya dilakukan di awal penelitian sewaktu menyusun proposal penelitian, bukan di akhir ketika menyiapkan naskah publikasi. Yang keempat, menggunakan gaya penulisan dan referensi standar sesuai dengan yang diminta seperti Harvard, Chicago, atau Turabian. Jangan pernah mencampur adukan gaya penulisan. Kelima, menggunakan aplikasi referensi dalam pengutipan dan pembuatan daftar referensi atau bibliografi seperti Mendeley, Zotero, RefWorks, atau EndNote. Keenam, membuat pernyataan jelas jika akan menyalin langsung, mengutip, atau meringkas. Kemudian yang ketujuh, jangan pernah mengutip referensi yang tidak jelas atau tidak lengkap sumbernya sebaik apapun isinya. Mengapa menggunakan reference manager? Permendiknas nomor 17 tahun 2010 isinya, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, Bapak Ibu dosen serta Wimets, ini adalah aplikasi reference manager yang umum kita ketahui ya. Ada EndNote, ada Zotero, ada Mendeley, ada RefWorks, ada JabRef, BibDex, Citavi, RefBase, SiteYouLike, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini, hingga siang menjelang siang nanti, kita bersama-sama akan belajar tentang Mendeley. Nah, ini adalah statement yang disampaikan ya oleh Mendeley sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Vincent dalam sambutan Pak Vin di awal, bahwa Mendeley sendiri menyampaikan sebuah statement bahwa Mendeley tidak lagi mensupport penggunaan Mendeley itu sendiri pada mobile phone atau pada handphone. Ya, di sini disampaikan users of the mobile app were informed on 10 February 2021 that the app will be withdrawn from the App Store and Google Play on 15 March and that they would no longer be able
to sign into the app. Jadi kita sudah tidak bisa lagi mengoperasikan Mendeley dengan handphone. Nah, ada juga pemberitahuan bahwa Mendeley sudah tidak support lagi dengan penggunaan Mendeley desktop seperti itu ya. Di sini Mendeley menyampaikan as part of the continued evaluation of Mendeley from 1 September 2022, users will no longer be able to download and install Mendeley desktop software. Yang artinya kita tidak bisa lagi menggunakan Mendeley desktop software secara up to date atau upgrade seperti itu Bapak Ibu dan WIMEDS. Oleh sebab itu kita beralih kepada Mendeley desktop reference manager. Nah, untuk Mendeley sendiri kita bisa mengakses dengan Mendeley desktop reference manager dan juga kita bisa mengakses dengan Mendeley web. Tampilannya sama seperti yang ada di layar Bapak Ibu serta WIMEDS semua. Nah, kita akan menggali ya, kita akan mengenali dua versi Mendeley lebih dalam lagi. Ini adalah bagian perbandingan Mendeley desktop dengan Mendeley reference manager. Jadi Mendeley desktop yang terdahulu kita akan bandingkan dengan Mendeley reference manager yang akan kita gunakan pada saat ini. Untuk fitur ada kebutuhan koneksi internet. Jika pada Mendeley desktop cukup login pertama kali, sementara pada reference manager kita harus login setiap kali. Ya, jadi memang cukup sedikit memakan waktu karena kita harus login setiap kali kita mengoperasikan Mendeley Reference Manager. Kemudian ada fitur penyimpanan referensi PDF. Nah, jika menggunakan Mendeley desktop bisa online atau desktop seperti itu. Jika kita menggunakan Reference Manager kita harus online. Kemudian untuk fitur spasi atau kuota penyimpanan, jika kita menggunakan Mendeley desktop, untuk spasi atau kuota penyimpanan tidak terbatas, asal tidak sinkron saja begitu. Namun, jika kita menggunakan Reference Manager, spasi atau kuota penyimpanan dibatasi hanya 2 GB untuk akun gratis. Nah, untuk fitur Microsoft Office-nya, untuk Mendeley desktop bisa menggunakan 2010, 2013, 2016, dan 2019. Sementara untuk Reference Manager, kita bisa menggunakan Microsoft Office 2016, 2019, dan 365. Dan perlu diketahui, Bapak Ibu dosen serta WIMEDS, bahwa dalam penggunaan Mendeley Reference Manager kali ini, penting bagi kita menggunakan Microsoft Office yang original. Jadi jika kita tidak menggunakan Microsoft Office yang original, kita tidak bisa mengkaitkan antara Microsoft Office kita dengan Mendeley. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa Microsoft Office kita adalah Office yang original. Kemudian untuk fitur citation plugin, kalau di Mendeley desktop kita bisa menyebutnya add-in dari Mendeley desktop. Di Reference Manager kita menyebutnya Mendeley Site. Kemudian untuk fitur fungsi filter, author, tag, keyword, publication, untuk Mendeley desktop tersedia, namun pada Reference Manager belum tersedia. Nah, saat ini kita akan masuk bagaimana instalasi Mendeley Reference Manager versi 2.79.0. Nah, bagi Bapak Ibu serta WIMEDS bisa disiapkan laptopnya, PC-nya. Kita bersama-sama akan masuk ke sesi instalasi Mendeley Reference Manager. Oke. Yang pertama, silakan masuk di www.mendeley.com. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya, seperti yang ada di layar kaca Bapak Ibu serta WIMEDS. Kita bisa pilih yang download. Kita klik download. Setelah kita klik download, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu serta WIMEDS saya menggunakan Windows
untuk menginstal Mendeley Reference Manager ini. Sehingga saya akan memilih Download Now for Windows. Tetapi jika Bapak Ibu dosen atau WIMATS menggunakan sistem lain, di sini ada pilihan lainnya, seperti bisa menggunakan Mendeley Reference Manager for Mac OS, atau bisa juga menggunakan Mendeley Reference Manager for Linux. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya akan menggunakan Download Now for Windows. Kita klik download. Nanti setelah kita klik download, tentunya aplikasi tersebut akan masuk ke dalam folder penyimpanan. Dan kita akan mulai proses install Mendeley Reference Manager-nya. Yang pertama, kita klik icon aplikasi tersebut 2 kali. Kemudian kita klik install. Di sini saya memilih yang only for me. Ya, pilihan yang ini. Kemudian klik saja install. Lalu akan mulai proses install Bapak Ibu dan WIMATS. Dan kita bisa klik finish. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu serta WIMATS. Di sini kita diminta untuk sign in menggunakan akun kita. Kita bisa menggunakan email, nama email @ukWMS.ac.id yang aktif, atau kita bisa juga menggunakan email yang ingin kita gunakan, email bebas, begitu ya, bisa. Nah, nanti setelah kita sign in, kita bisa klik continue. Nah, perbedaannya jika kita menggunakan email yang belum terdaftar, kita harus registrasi terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu dan WIMATS. Ini adalah tampilan Mendeley Reference Manager yang sudah kita install di desktop kita. Tampilannya seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke Mendeley website 2.79.0 ya. Kita akan melihat yang versi websitenya. Langkah pertama sama, masuk terlebih dahulu ke www.mendeley.com. Nah, kalau tadi kita klik download, kali ini kita klik create account. Kemudian nanti kita akan diminta untuk sign in account, ya, sama seperti ketika tadi kita menggunakan yang desktop. Jadi kita sign in account terlebih dahulu. Nah, sedikit perbedaan, ketika kita selesai men-sign in, ya, kita sudah sign in begitu, akan muncul tampilan library seperti ini. Kita klik saja yang library-nya, Bapak Ibu dan WIMATS. Nah, nanti akan muncul tampilan Mendeley website yang sama persis dengan tampilan Mendeley Reference Manager yang sudah kita install di desktop tadi. Nah, sekarang kita akan masuk, bagaimana sih Kak kita menggunakan Mendeley Reference Manager versi 2.79.0. Nah, pertama, Bapak Ibu dosen serta WIMATS, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu navigasi Mendeley 2.79.0 yang ada. Yang pertama, ada fitur Add New untuk menambahkan dokumen. Kemudian yang kedua, ada fitur All References, yaitu untuk menampilkan semua dokumen. Kemudian ada fitur Recently Edit, ini untuk menampilkan dokumen terbaru yang ditambahkan. Ini biasanya akan terlihat dalam 14 hari terakhir, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada fitur Recently Read, atau menampilkan dokumen terbaru yang sudah dibaca. Ada juga fitur Favorites, menampilkan dokumen yang menjadi pilihan kita. Kemudian ada fitur My Publication, dokumen yang merupakan hasil publikasi sendiri. Dan ada fitur Trash, yaitu dokumen yang pernah dihapus. Apa sih Kak maksudnya dokumen yang pernah dihapus? Ya, jadi pada Mendeley Reference Manager ini, Bapak Ibu dosen dan WIMATS, untuk file yang sudah kita hapus, tidak langsung hilang begitu saja, namun akan tersimpan pada fitur Trash, yang nantinya jika kita ingin menghapus secara permanen,
baru kita bisa pilih file tersebut. Nanti saya akan berikan contoh ya di bawah setelah slide berikut ini. Nah, kita lanjut dulu. Di sini ada menambahkan dokumen. Untuk menambahkan dokumen, kita bisa melalui 3 cara. Tentunya yang pertama, kita klik Add New terlebih dahulu. Untuk cara pertama, kita bisa melalui Files from Computer. Jadi kita siapkan dulu filenya, artikel jurnal yang ingin kita unggah. Kemudian kita bisa melalui Add Manually Entry. Ya, di Add Manually Entry ini, kita bisa pilih, bisa mengisikan atau mengentrikan sesuai dengan data yang kita gunakan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu serta WIMATS, biasanya Add Manually Entry ini bisa kita gunakan jika kita memiliki sumber berupa buku konvensional ya, atau buku manual bukan e-book seperti itu, atau jika kita mengetahui hanya doi-nya saja, itu juga kita bisa menggunakan menambah dokumen melalui Add Manually Entry ini. Kemudian cara yang ketiga bisa juga melalui import library dengan file BibTeX, EndNote XML, dan RIS. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang keempat, pada Mendeley Reference Manager ini kita juga bisa membuat folder untuk yang suka menulis, supaya folder kita tersusun lebih rapi, sesuai dengan temanya. Kita bisa membuat folder, dan juga pada Mendeley Reference Manager ini kita juga bisa membuat grup Mendeley. Nah, ini adalah tampilan Mendeley Reference Manager, Bapak Ibu serta WIMATS. Ada panel kiri, ada panel tengah, dan juga ada panel kanan. Untuk panel kiri ini adalah fitur-fitur yang tadi sudah saya perkenalkan ya. Kemudian pada panel tengah ini berisikan all references ya, berisikan authors-nya, siapa pengarangnya, tahunnya, judulnya. Kemudian di sisi panel sebelah kanan, itu informasi secara detail terkait dengan file yang kita unggah pada Mendeley kita. Jadi di situ detail sekali, ada jenisnya, apakah itu jurnal artikel ataukah itu book. Kemudian ada judulnya di situ, kita juga bisa melihat abstraknya, itu secara detail untuk yang panel sebelah kanan. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan dokumen. Yang pertama, kita klik Add New. Kemudian yang kedua, kita klik Files from Computer. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk yang menambah dokumen melalui Files from Computer ya, Bapak Ibu dan WIMATS. Kemudian step ketiga, di sini saya sudah menyiapkan artikel yang akan saya unggah, yaitu COVID-19 Burnout. Kita klik saja artikel tersebut, lalu kita klik Open. Maka nanti akan muncul proses pengunggahan dan berhasil masuk pada Mendeley kita. Nah, selanjutnya menambah dokumen dengan Add Entry Manually. Cara pertama sama, kita klik Add New dulu. Kemudian yang kedua, kita klik Add Entry Manually, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, inilah yang tadi saya jelaskan pada saat memperkenalkan fitur reference Mendeley-nya, yaitu kita bisa menyisikan identifiers-nya, Bapak Ibu dan WIMATS, berupa doi-nya. Kemudian kita bisa menyisikan reference type-nya, apakah dia jurnal artikel, ataukah dia buku, dan lain sebagainya. Kita bisa menyisikan title, kemudian kita bisa menyisikan authors, ini semua bisa kita isikan secara manual. Nah, jika sudah kita isikan, kita bisa mengklik Add Entry, maka nanti akan muncul bagian ketiga, yaitu info detail tentang Add Entry yang sudah kita entrikan begitu secara manual. Nah, selanjutnya menambah dokumen import library. Sama, cara yang pertama kita klik Add New, kemudian kita klik Import Library. Di sini saya memilih file BibTeX, dan saya sudah menyiapkan artikel jurnal yang ingin saya unggah, yaitu COVID-19 Burnout. Diklik saja, Bapak Ibu dan WIMATS.
kemudian kita klik open, maka akan muncul proses unggahan, dan muncul pada Mendeley kita. Nah, ini adalah fitur tadi di awal ya, yang sudah saya jelaskan. Ini adalah tampilan all references, yaitu seluruh tampilan unggahan yang kita unggah di Mendeley. Ini adalah tampilan recently edit, atau file yang kita unggah bisa ditandai dengan titik-titik ya, yang terlihat pada layar Bapak Ibu serta BIMITS. Ini akan muncul biasanya per 14 hari terakhir, Bapak Ibu. Jadi jika sudah lewat per 14 hari terakhir, nanti tanda titik-titik ini akan menghilang gitu. Kemudian untuk recently edit, yaitu adalah file yang sudah kita baca. Ini ada favorit, file yang kita pilih ya, atau jurnal artikel yang kita pilih, ditandai dengan tanda bintang. Kemudian ada juga My Publication, bisa klaim Scopus Profile. Jika kita klik ini, nanti akan muncul pada tampilan My Publication kita. Kemudian ini adalah fitur trace yang tadi saya sampaikan, bahwa file yang kita hapus tidak langsung menghilang secara permanen begitu, Bapak Ibu dan BIMITS, tapi tersimpan dalam fitur trace, yang artinya kita bisa kembali menggunakan file atau jurnal artikel tersebut. Nah, bagaimana Kak jika kita ingin menghapusnya secara permanen? Bisa. Caranya yang pasti kita harus klik terlebih dahulu, kita beri centang ya Bapak Ibu dan BIMITS, kita klik file-file apa saja yang ingin kita hapus secara permanen, kita klik sampai muncul centang yang tertera, kemudian kita delete permanently. Maka nantinya file-file yang kita hapus itu akan terhapus secara permanen dan tidak lagi tersimpan pada fitur trace. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan collection atau folder tadi ya, untuk menyimpan file kita secara lebih rapih, sehingga sesuai dengan tema-tema apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama, kita klik New Collection, kemudian yang kedua, ketikkan folder yang akan dibuat, kita bisa menuliskan folder yang akan dibuat apa. Di sini saya memberikan contoh dengan membuat folder COVID-19, kemudian kita juga bisa menambahkan dokumen dengan tambah dokumen, caranya sama seperti yang tadi. Kemudian secara manual juga bisa, dan juga bisa secara import. Nah, ini adalah menambah collection. Saya beri contoh sedikit. Yang pertama kita klik Add New. Kemudian kita pilih Files from Computer. Di sini saya mencontohkan untuk menambahkan collection melalui Files from Computer. Kemudian nanti akan muncul folder penyimpanan dan artikel yang sudah kita siapkan untuk kita unggah. Kita klik saja jurnal artikelnya. Kemudian klik open dan nanti akan proses untuk uploading atau unggah pada Mendeley kita. Nah, ini adalah detail dokumen atau lookup. Jadi akan sedikit, dan di sini adalah detailnya, ada jurnal artikel ya, kemudian ada pengarangnya juga, ada mount-nya, ada D-nya, kemudian di sini kita bisa see information-nya juga, dan jika kita klik read ini, kita bisa melihat untuk PDF-nya, kemudian kita bisa mendownload-nya kembali dengan get PDF, seperti itu. Kemudian di sini juga ada filenya, file yang sudah masuk ke dalam Mendeley kita. Nah, ini adalah detail dokumen lookup. Di sini ada gambar seperti kaca pembesar. Inilah yang disebut dengan lookup, Bapak Ibu dan BIMITS. Jadi apabila kita hanya mempunyai doi saja, jangan khawatir, kita bisa mengisikan untuk alamat doi-nya, kemudian kita klik saja kaca pembesarnya. Nanti Mendeley Reference Manager akan membantu kita untuk men-setup semua data-data dari artikel jurnal yang kita gunakan.
Nah, kita masuk ke web importer. Semoga Bapak Ibu dosen dan WIMED masih konsentrasi ya. Sedikit panjang, tapi jangan khawatir. Nanti ketika proses di sesi kita praktek itu sangat seru ya. Kita masuk di web importer. Nah, kita masuk di instalasi web importer. Yang pertama di sini kita klik terlebih dahulu tools. Kemudian kita klik install Mendeley Web Importer. Nah, nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu dan WIMED, ya, instalasi web importernya akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang Get Web Importer for Edge. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang Get. Kita klik yang Get. Nah, kemudian nanti akan muncul notifikasi seperti ini, Bapak Ibu dan WIMED. Notifikasi ini akan mengikuti kita menginstal dengan browser apa seperti itu ya. Karena di sini saya menggunakan Microsoft Edge, maka notifikasi yang muncul yaitu Add Mendeley Web Importer to Microsoft Edge. Kemudian kita klik saja Add Extension. Nah, di sini sudah muncul ya icon Mendeley Web Importer has been added to Microsoft Edge. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan web importer tanpa harus kita mendownload terlebih dahulu PDF-nya, tapi kita bisa langsung add saja atau tambahkan saja, kemudian filenya akan secara otomatis masuk pada Mendeley kita. Yang pertama, Bapak Ibu, pada tampilan layar kaca Bapak Ibu dan WIMED sudah tampil salah satu jurnal artikel yang saya pilih, ya. Kemudian di sini kita klik saja Add to Mendeley. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Saya menggunakan Kosher and Halal Regulation for Nutraceutical and Functional Foods. Kita klik saja, kita centang. Lalu kita klik Add. Maka nanti akan secara otomatis masuk ke dalam Mendeley kita. Tanpa harus kita download PDF-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk mengatur dokumen di My Library. Jadi di sini ada fitur sinkronisasi My Library Mendeley Desktop ke Mendeley Web. Dapat di-backup Mendeley My Library dan dapat diakses semua dokumen di mana saja. Ya, ini tandanya. Nah, kita akan masuk ke PDF Viewer. Bagaimana untuk memberikan highlight dan annotate dokumen. Ya, jadi penting bagi kita penulis karya ilmiah untuk memberikan highlight ya. Kalau di buku kan kita beri stabilo gitu supaya kita ingat apa saja sih sumber yang kita butuhkan untuk menulis karya ilmiah kita. Pada Mendeley kita juga diberikan fitur untuk memberikan highlight dan juga memberikan note-nya supaya kita ingat kita mengutip pada artikel jurnal yang mana. Nah, ini adalah PDF Viewer. Pada PDF Viewer ini kita bisa klik create terlebih dahulu. Ketika kita klik create, maka akan muncul tampilan PDF-nya seperti ini. Nah, untuk memberi highlight dan juga anotasinya, di sini saya mau memberi highlight dan juga anotasi pada kalimat COVID-19 has bla 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 ini ya. Saya mau memberi highlight dan juga anotasi pada statement yang ini. Yang saya beri kotak merah. Di sini klik saja tanda pensil. Ya, tanda pensil. Kemudian nanti akan muncul pilihan highlight seperti ini. Kita klik saja highlight-nya. Dan kalimat
COVID-19 tadi sudah ter-highlight. Di sini saya pilih warna kuning, Bapak Ibu dan units. Bapak Ibu dan units bisa memilih sesuai dengan warna yang diinginkan di pilihan ini. Ya, yang saya tunjuk melalui kursor ini. Nah, selanjutnya kita mau membuat anotasinya atau note-nya supaya kita tidak lupa ya bahwa kita mengutip pernyataan ini. Caranya kita klik gambar ini ya, gambar seperti catatan ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul anotasi di mana kita bisa memberikan keterangan atau note seperti itu. Kita isikan saja. Jadi di sini saya menggunakan pernyataan COVID-19 ini untuk membuat sitasi perkembangan COVID-19. Nah, kita masuk pada sitasi dan daftar pustaka menggunakan Mendeley Citation dan plugin. Nah, sebelum kita masuk, mungkin Bapak Ibu bisa gerak-gerakan dulu ya badannya supaya tidak tegang, supaya lebih rileks. Di sini kita sudah mulai akan mencoba untuk praktek, membuat sitasi, membuat daftar pustaka, yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat karya tulis kita, karya ilmiah kita, skripsi kita, tesis kita, seperti itu. Jadi mungkin boleh yang mau menggerak-gerakan badan dulu, yang mau minum dulu boleh, supaya lebih rileks ya, karena sudah hampir 40 menit. Aduh, Kalisbeth ini tegang banget ini menjelaskannya begitu. Nggak apa-apa, santai saja, rileks saja. Di sini kita belajar bersama-sama, ya. Kita lanjut. Yang pertama, kita install terlebih dahulu Mendeley pada Microsoft Word plugin. Harap bersabar untuk Mendeley Reference Manager, memang kita harus banyak login, banyak install. Di sini kita bisa pilih Tools. Kemudian klik saja yang Install Mendeley Site for Microsoft Word, karena kita akan menggunakan Microsoft Word. Kemudian kita pilih yang Get It Now. Seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk sign in ya, Bapak Ibu dosen serta WIMED. Kita sign in saja jika sudah punya akunnya Microsoft. Itu tadi di awal makanya saya sampaikan bahwa kita harus menggunakan Office yang original supaya kita bisa mengaksesnya pada Office kita. Jadi kita bisa sign in bagi yang sudah punya akun Microsoft. Namun jika yang belum punya, tidak usah khawatir, kita bisa pilih yang create account. Ya, kita pilih create account, artinya kita akan membuat akun Microsoft yang baru. Kemudian kita isikan saja, baik kita yang sudah punya akun sign in maupun yang create one, ya, atau create account, itu kita bisa tuliskan saja emailnya. Kemudian kita klik next. Di sini juga saya mengingatkan, Bapak Ibu serta WIMED, alangkah lebih baik jika kita menggunakan akun Microsoft yang seperti Gmail atau Outlook dan lain sebagainya. Jadi pada saat pembuatan materi ini, saya juga menguji coba menggunakan dengan email yang UKWMS, institusi seperti itu, dari akun Microsoft-nya tidak mau. Jadi, supaya bisa berhasil mensinkronkannya, bisa menggunakan email yang Gmail atau Outlook dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini kita lanjut klik next. Di sini kita diminta untuk create password. Kita isikan saja password-nya. Kemudian bagi yang membuat akun Microsoft baru, kita diminta untuk mengisikan data-data kita seperti first name, last name. Kita klik next saja. Nah, di sini juga Microsoft minta kita untuk mengisikan what's your birth date kita. Kita isikan saja dan juga minta mengisikan country. Kita isikan saja. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya verify email. Kita diminta untuk verifikasi email kita, jadi dari Microsoft akan memberikan verifikasi pada email yang sudah kita daftarkan tadi, sudah kita registrasikan tadi, seperti itu. Kita isikan saja, enter kodenya yang dikirimkan oleh Microsoft, dan kemudian kita klik next.
Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi bahwa kita bukan robot dengan memilih penguin, ya. Jadi kita pilih saja di sini di mana yang penguin, maka kita akan bisa masuk untuk verifikasi atau konfirmasi. Jadi ini hanya simbolik saja, formalitas dari Microsoft menentukan bahwa kita bukan robot, begitu ya, sehingga kita bisa lanjut mengakses akun kita. Nah, ini adalah konfirmasi dari Mendeley site. Kita juga diminta untuk mengisikan beberapa data diri kita, seperti nama kita, kemudian job title kita, kemudian country atau region kita, dan phone number. Itu bisa diisikan juga. Nah, di sini kita masuk pada tampilan Open in Word, ya. Jadi di sini kita pilih saja Open in Word-nya. Kemudian jangan lupa kita klik centang terlebih dahulu. Always allow page. Kita klik centangnya. Dan selanjutnya kita klik Open. Nah, akan muncul tampilan Word seperti ini. Ya. Kemudian di sini kita bisa pilih saja yang plus this add-in. Dan akan muncul tampilan Mendeley site, lalu kita bisa klik. Ya, yang ada di layar monitor Bapak Ibu serta WIMEDS di pojok kanan atas. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ya Kak caranya kita menggunakan Mendeley Reference Manager ini di Office kita? Tadi kita sudah menginstal, kemudian kita sudah sebelum install kita sudah download terlebih dahulu, kita sudah install juga. Nah, sekarang kita mau menggunakannya pada Office kita, Kak. Nah, yang pertama, setelah tadi kita mengklik Mendeley site, ya, setelah kita klik Mendeley site, yang ada di pojok kanan atas ini, yang saya tunjukkan menggunakan kursor, akan muncul tampilan Mendeley site seperti ini. Nah, ini kita klik Get Started saja. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ketika kita menggunakan Mendeley Reference Manager, kita harus banyak bersabar ya, Bapak Ibu dan WIMEDS, karena kita diminta untuk sign in. Jadi jangan sampai lupa dengan akunnya, karena kita harus meng-sign in terus atau login terus setiap kali kita mengoperasikan Mendeley Reference Manager ini. Sini kita diminta sign in, oleh sebab itu kita sign in saja. Jika belum register, silakan register terlebih dahulu. Dan nanti setelah selesai, baik itu sign in ataupun kita register, akan muncul tampilan seperti ini, ya, tampilan selamat datang dari Elsevier, yang menandakan bahwa kita sudah berhasil untuk sign in, lalu klik continue. Nah, setelah kita sudah mengklik continue tadi, inilah tampilan Word yang akan muncul pada Word kita, pada Office kita, dan di sini Mendeley site-nya sudah bisa dipergunakan. Nah, muncul tampilan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat citasi. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Puncaknya, kita akan membuat citasi. Di sini saya menggunakan statement COVID-19. Kita ketikkan terlebih dahulu di Word kita. Setelah itu, kita centang saja jurnal artikel yang mendukung dari statement yang kita buat tersebut. Atau kita sebutnya sebagai sumber referensi kita, gitu ya. Kita klik centangnya. Kemudian di sini ada pilihan Insert Citation. Klik saja Insert Citation-nya. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat daftar pustaka
Untuk membuat daftar pustaka, yang pertama letakkan kursor sesuai yang diinginkan. Jadi kita ketik dulu daftar pustaka gitu. Lalu kita letakkan kursor sesuai yang kita inginkan. Kemudian di sini kita bisa pilih yang titik 3 ada di pojok kanan atas, yang saya lingkari merah ya. Kemudian kita klik saja insert bibliografinya. Nah, secara otomatis akan muncul daftar pustaka seperti ini. Nah, menjadi pertanyaan, Kak, apakah perlu kita klik centang lagi ya, Kak? Oh, tidak perlu. Jadi nanti akan secara otomatis daftar pustaka atau bibliografinya akan muncul seperti ini. Kemudian di samping references, ya pada fitur Mendeley saat ini juga ada citation setting. Kegunaan citation setting ini adalah untuk merubah citation style-nya Bapak Ibu dan Mimets. Jadi kita bisa menggunakan citation style yang kita inginkan seperti itu. Kita klik saja change citation style-nya. Nah, di sini saya menggunakan American Psychological Association yang edisi ke-7. Kemudian kita klik saja dan nanti akan muncul sesuai dengan citation style yang kita pilih. Nah, di sini juga ada berbagai macam pilihan citation style, ada IEE juga, ada Vancouver, ada apa yang edisi ke-6 juga. Jadi tidak hanya satu pilihan style saja, tapi ada beberapa macam style juga yang disediakan pada fitur Mendeley site ini. Di sini juga ada American Medical Association yang edisi ke-11, dan ada Chicago juga, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, Kak, bagaimana jika saya ingin menggunakan citation style yang tidak ada pada pilihan itu? Kita bisa klik search for another style. Kita klik saja Bapak Ibu dan Mimets. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, search for another style. Kita ketikkan saja style yang kita inginkan seperti apa. Di sini saya mencoba mengetes dengan menggunakan style Harvard, maka akan muncul berbagai macam pilihan citation style yang berkaitan dengan Harvard. Di sini ada African Online Scientific Information dari Harvard, ada Cardiff juga, dan lain sebagainya. Itu bisa kita klik saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, demikianlah pemaparan materi saya pada pagi hari ini terkait dengan Mendeley Reference Manager. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua ya. Nah, sebelum Mimets dan juga Bapak Ibu dosen, bagaimana sih secara detailnya ini terkait dengan Mendeley? Yuk kita sama-sama praktek ya. Saya akan mengajak di sini Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan Mimets untuk praktek bersama ya, supaya juga lebih santai ya. Kalau praktek kan lebih enak gitu, nggak tegang gitu ya dengerin materinya. Oke, di sini saya izin menggunakan second account saya. Jadi bukan media sosial saja yang punya second account, tapi pada pemaparan materi saya kali ini juga saya menggunakan second account. Oke. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya dari tadi ya. Ketika pemaparan materi mungkin masih meraba-raba bagaimana sih, Kak? Bagaimana? Nah, langsung kita eksekusi saja ya. Di sini adalah tampilan dari Mendeley-nya sendiri. Oke, saya geserkan dulu sedikit. Oke. Sudah muncul ya pada layar PC atau laptop dari Bapak Ibu serta Mimets.
Nah, ini adalah mendeley.com-nya ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada sign in, ada create account dan juga download. Ya, caranya sama. Jika ingin download, itu seperti yang tadi saya jelaskan di pemaparan materi. Namun jika kita ingin menggunakan web, ya, Mendeley web, bisa klik saja create account seperti ini. Kemudian kita tinggal sign in saja begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung eksekusi ke Mendeley-nya ya. Ini adalah yang penting. Oke. Ini adalah tampilan Mendeley. Di sini saya karena sudah punya akun, maka saya langsung menunjukkan saja akun saya. Ini adalah tampilan Mendeley Reference Manager. Saya menggunakan yang desktop ya. Nanti untuk Bapak Ibu dosen serta WIMATS bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin menggunakan Mendeley yang website, monggo. Jika ingin menggunakan yang desktop juga bisa. Nah, di sini kita mau praktek bagaimana ya, Kak, caranya untuk menambahkan. Yang tadi itu kan hanya gambar-gambar. Kalau nggak praktek itu nggak bisa, Kak. Nah, kita coba ya, kita eksekusi di sini. Kita klik saja Add New. Kita klik Add New seperti ini, Bapak, Ibu, dan WIMATS. Kemudian saya akan mempraktekkan yang pertama, yaitu dengan Files from Computer. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa jurnal artikel ya, yang akan saya upload atau unggah. Saya mau pilih yang ini, saya mau pilih yang implementation and skill ini tentang educational jury. Kita klik saja, kemudian kita klik open. Nah, muncul ya, Bapak Ibu serta WIMATS, bagaimana proses uploadingnya atau pengunggahannya pada Mendeley kita. Di sini juga muncul titik berwarna hijaunya yang menandakan bahwa kita baru saja mengunggah file tersebut, yang biasanya akan muncul per 14 hari terakhir. Nah, coba kita klik dulu. Apakah muncul detailnya? Ya, muncul juga detailnya ya. Seperti ini. Kita tes, apakah bisa kita lihat PDF review-nya? Oh, bisa juga. Oke. Seperti ini. Lanjut. Kita mau mencoba dengan manual, Kak. Boleh. Kita klik saja Add New. Lalu kita klik Add Entry Manually. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa isikan. Kita mau isikan, kalau kita punya doi, kita bisa isikan doi. Kalau misalnya kita mau mengisikannya melalui buku manual juga bisa, karena di sini ada reference type-nya, ya. Di sini bisa book section bisa, jurnal artikel, bahkan undang-undang pun juga bisa ya di sini. Tinggal kita isikan saja. Saya mau coba. Di sini saya punya satu buku, judulnya Pengantar Manajemen. Kita ketikkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita klikkan author-nya. Jangan lupa, author-nya kita balik ya. Di sini diminta juga untuk last name terlebih dahulu, baru first name. Bangun Ilsa. Oke. Kemudian di sini kita bisa isikan tahunnya. Di sini tahun 2022. Kemudian halamannya bisa diisikan seperti ini dan lain sebagainya. Nanti bisa diisikan secara detail seperti itu. Kemudian kita klik saja Add Entry. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu dan WIMATS. Jadi kita sudah sukses nih ya untuk menambahkannya. Untuk yang lain-lainnya bisa diisikan ya. Nanti pada saat
mengupload secara manual, seperti itu bisa diisikan saja, ditambahkan semuanya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan import library. Klik saja add new. Kemudian import library. Saya pilih di sini yang deep text. Nah, di sini juga sama. Saya sudah mempersiapkan filenya. Itu bisa diklik saja. Ini saya menggunakan artikel jurnal yang sama ya. Kemudian nanti akan terjadi proses upload dan tersimpan. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk praktek bagaimana caranya jika kita langsung menggunakannya pada Office kita. Nah, di sini yang pertama kita klik terlebih dahulu di bagian reference kita, ya, di bagian reference. Kemudian nanti akan muncul Mendeley site seperti ini. Kita klikkan saja. Oke. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada saat pemaparan materi, kita harus get started, klik get started terlebih dahulu untuk memulai. Nah, di sini kita diminta untuk sign in. Kita klik sign in. Dan sudah bisa kita gunakan. Ya, seperti ini sudah bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita mau mulai untuk mengutip. Jadi kita kembali dulu ya ke Mendeley-nya. Kita mau mulai mengutip. Kita coba mengutip untuk yang implementation and challenges of online education ya. Di sini kita klik read-nya. Kemudian ini muncul ya, seperti ini. Sudah muncul data PDF-nya. Kemudian di sini saya mau mengutip yang ini. Kita contohkan saja ya. Kita mau mengutip yang ini. Apakah oke, kita mau mengutip yang the spread of COVID-19 ini ya. Sebelumnya kita beri highlight dulu. Oke. Nah, lebih seperti ini ya. Sama seperti ketika kita memberi stabilo pada buku konvensional juga, buku manual seperti ini untuk memberikan highlight. Kemudian jika kita ingin memberikan anotasi supaya kita tidak kelupaan ya bahwa kita mengambil kutipan dari statement ini, kita bisa klik seperti tanda chat seperti ini ya. Nah, kita klikkan di sini saja. The spread of COVID-19. Oke. Nah, sekarang kita mau mensitasi ya. Kita kembali lagi ke Word-nya. Kemudian di sini kita ketikkan terlebih dahulu nama besar ya. Oke. Nah, kita ketikkan di sini the spread of COVID-19.
dan selanjutnya begitu ya. Nah, ini kita klik implementation-nya ya, implementation and challenges of online education. Artikel jurnal yang kita gunakan tadi untuk menjadi sumber kita klik saja insert citation. Nah, muncul ya dari Zhu et al. Zhu dan kawan-kawannya tahun 2022. Nah, selanjutnya kita mau membuat daftar pustakanya. Lebih dahulu kita tuliskan dulu daftar pustaka. Kemudian kita arahkan kursor. Seperti ini. Kita pilih yang titik 3. Kita klik yang insert bibliografi. Lalu klik continue. Oke. Sini sudah muncul ya. Daftar pustaka dari jurnal artikel yang kita gunakan sebagai sumber. Nah, Kak, coba dong Kak, ganti style boleh? Kita coba ganti style. Di sini kita klik change citation style. Kita coba menggunakan American Sociological. Klik saja update citation style-nya. Ya, dan semuanya berubah ya, sesuai dengan style-nya. Saya juga kalau kita menggunakan Vancouver juga sama, klik saja Vancouver. Kemudian kita klik update citation style. Ya, muncul ya, seperti ini ya. Itu. Nah, ini adalah rangkaian atau step dari penggunaan Mendeley Reference Manager di Word. Nah, sekarang saya juga mau sedikit memberikan informasi terkait jika kita langsung mengimportnya, ya langsung mengimportnya dari pencarian jurnal artikel. Oke, di sini saya menggunakan Elsevier karena kita juga perpustakaan kita menggunakan Elsevier. Jadi Bapak Ibu dosen serta WIMEDS bisa mempergunakan dengan sebaik mungkin. Kita pilih yang find artikel. Sini kita bikin saja keywordnya edukasional. Ya. Klik kaca pembesarnya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Mau yang tahun berapa? Tahun 2022 deh, Kak, supaya up to date. Boleh, kita pilih yang tahun 2022. Kemudian mungkin jurnal ya, Kak. Saya butuhnya jurnal sih untuk penulisan saya. Kita pilih saja yang jurnal. Dan nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian kita pilih salah satu saja. Misalnya kita mau pilih yang ini, kita klik artikel jurnalnya. Nah, di sini ada pilihan add to Mendeley, ya. Ada pilihan add to Mendeley. Kita bisa klik add to Mendeley-nya. Nah, di sini lagi-lagi kita harus sign in. Jadi kita sign in dulu supaya kita bisa menggunakannya. Ya. Mungkin tidak terlihat, tapi terlihat oleh saya. Ya, kita klik add Mendeley saja, kemudian nanti setelah kita sign in akan muncul seperti ini. Ini sudah dicentang ya, Bapak Ibu serta WIMEDS. Ini adalah jurnal artikel yang ingin saya import gitu, tanpa harus mengunduh PDF-nya. Kita klik saja add. Oke. Kita klik add. Kemudian kita kembali ke Mendeley kita. Nah, sudah masuk ya. Ini.
the effect of perceived psychological yang kita import tadi tanpa harus. Saya juga ingin menginformasikan sedikit, terkadang mungkin akan terjadi di mana tampilan icon ini tidak muncul. Tidak usah khawatir, Bapak Ibu dosen serta WIMEDS. Di sini ada icon bunga gitu ya, seperti bunga. Kita klik saja pin. Ya, kita klik pin mainly-nya. Kalau kita unpin seperti ini, nah ini biasanya nggak muncul. Di sini nanti mungkin Bapak Ibu yang, waduh, Kak, kok nggak ada ini, gimana yang menggunakannya? Nggak usah khawatir. Klik saja tampilan bunganya, kemudian klik pin. Nah, nanti icon mainly-nya akan muncul dan siap untuk digunakan. Seperti itu. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Dan saya pindah ke second account saya ya, supaya wajah saya. Iya. Demikian, Bapak Ibu dosen serta WIMEDS, pemaparan materi terkait dengan Mendeley Reference Manager. Saya kembalikan kepada Bu Ana. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih, Kak Lisbeth. Sungguh pemaparannya sangat luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, saya bisa tarik kesimpulan dari pemaparan materi Kak Lisbeth untuk penggunaan reference tool Mendeley pagi hari ini, yaitu penggunaan manajemen reference Mendeley ini dianggap penting. Kenapa? Karena dapat memudahkan kita, Civitas Akademika, melakukan pengutipan citasi dan manajemen referensi yang baik, yang sesuai standar, serta dapat meminimalisasi terjadinya plagiat. Baik, sekali lagi terima kasih atas Kak Lisbeth untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Kita jadi termotivasi nih, belum pakai Mendeley untuk belajar lagi dan belajar lagi, gitu. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Silahkan bagi WIMEDS yang ingin bertanya, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat yang nantinya akan kami bacakan satu persatu sesuai dengan urutan yang ada. Begitu ya. Baik, silahkan untuk WIMEDS yang akan bertanya, silahkan ditulis di kolom chat. Mungkin masih ada yang belum jelas atau sangat-sangat jelas sekali dari pemaparan Kak Lisbeth. Ada yang ditanyakan seputar ini kali ya. Kalau untuk fakultas, misalkan fakultas bisnis, kira-kira standar apa sih Kak yang cocok untuk ini penulisan kutipannya? Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan, bingung, atau sudah capek, boleh loh, kita rileks aja, boleh disambi minum, mungkin Kak Lisbeth juga boleh sembari ini nantinya menjawab pertanyaan, sembari minum dulu. Oh ya, WIMEDS, sedikit tambahan informasi. Jadi, bagi WIMEDS yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya, bisa follow IG kita, Library WMSCU. Ini untuk IG-nya perpustakaan yang di kampus Surabaya. Kemudian kalau untuk di kampus Madiun ini IG-nya Perpuswima, gitu ya. Atau bisa juga Facebook perpustakaan dengan nama Library WM Surabaya. Dan juga semua informasi-informasi terupdate juga akan kita berikan pada website perpustakaan dengan alamat library.ukwms.ac.id. Begitu ya, WIMEDS. Mungkin ada pertanyaan seputar bagaimana sih Kak cara mengupgrade Mendeley? Ada mungkin tadi ada yang kelewat atau baru join,
Silahkan. Boleh loh. Ini ada pertanyaan bagus nih, Kak Lisbeth dari IGD Wahyu dari Fakultas Bisnis ya ini. Pagi Bu, saya ingin bertanya. Saya sudah install Mendeley, tapi untuk mencoba melalui website, di bagian ekstensi Google tidak ada logo Mendeley-nya. Itu gimana caranya agar muncul lagi? Bisa dijelaskan Kak Lisbeth? Monggo silahkan. Ya, terima kasih untuk IGD Wahyu ya, untuk pertanyaannya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, IGD. Hayo, kamu kemana tadi? Nggak apa-apa. Saya akan masuk ke second account saya akan praktekkan. Izin stop video dulu ya. Oke. Sini saya akan share screen. Nah, ini dia tadi ya. Kak, ini logonya nggak muncul gitu ya. Kita klik saja yang bunga ini. Ya, untuk IGD bisa klik yang bunga. Kemudian klik saja di pin seperti itu Mendeley-nya. Ini kan kalau di unpin kan jadi seperti ini nih. Nggak muncul. Kita klik bunganya aja, lalu pin. Nanti akan muncul seperti ini. Oke ya, jangan khawatir, nggak usah takut. Ini nggak hilang, nggak kemana-mana ini logonya. Logonya masih tetap di sini. Tinggal kita pin saja. Seperti itu. Bagaimana IGD Wahyu? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Terima kasih. Izin bertanya Bu, untuk Boleh. tadi saya udah coba di Google itu di bagian ekstensinya itu nggak ada logonya Mendeley sama sekali sih. Itu gimana ya? Padahal sudah download. Bagaimana Kak Lisbeth? Oke, yang di logo ekstensi yang sebelah ini ya? Yang ini ya? Iya nggak bener Kak, nggak ada itu Kak. Diklik aja deh. Ya itu kan sudah saya klik, tapi nggak ada logo Mendeley-nya gitu. Belum ada Apa itu logo ada download lagi Mendeley-nya ya? ini. Iya nggak ada itu. Apakah mungkin kamu belum sign in ya, Dek ya? Sign in dulu. Sudah sih Kak. Atau mungkin kan saya pakai Google ya Kak ya. Akun Google saya kan banyak gitu setiap login. Atau itu berpengaruh ya Kak ya? Iya, kamu harus memilih salah satu untuk sign in, karena ini nanti akan saling terkait begitu, Dek. Begitu juga dengan pengguna nanti kamu di Office itu, kemudian juga di Mendeley, dan juga ketika menggunakan Elsevier-nya gitu. Jadi nanti dikaitkan aja gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak ya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih IGD Wahyu. Selanjutnya, Kak Lisbeth, ini ada pertanyaan dari Jonathan, Ya. NRP 142 sekian-sekian. Saya mau bertanya, waktu itu saya mau memasukkan jurnal ke Mendeley, tetapi waktu saya ingin menggunakan Mendeley importernya tidak bisa dibuka. Itu kenapa ya, Kak? Oke. Oke, Jonathan, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kembali share screen ya. Nah, kasusnya mungkin di sini sudah memilih gitu ya, jurnal artikelnya, kemudian sudah klik add to Mendeley, tapi tidak masuk begitu. Di sini bisa sign in terlebih dahulu ya untuk Jonathan ya. Bisa sign in dulu supaya nanti saling terkait dengan Mendeley-nya seperti itu. Karena kalau kita klik speed seperti ini aja gitu ya, misalnya kita klik add to Mendeley gitu. Oke. Seharusnya ketika kita klik ini, icon Mendeley yang di atas, sebentar ya. Itu
itu seharusnya akan muncul begitu. Saya stop share dulu. Kita pilih sign in dulu ya, supaya bisa terkoneksi. Jadi pastikan memang kita harus selalu sign in, begitu, Jonathan. Kemudian kita klik Add to Mendeley. Nah, nanti di sini seharusnya sudah bisa terkoneksi dengan baik jika kita sudah sign in. Mungkin bisa dijelaskan ya, untuk Jonathan sampai di bagian mana kendalanya tidak bisa dibuka itu? Halo. Apakah bisa unmute? Ya, Halo. silakan Halo, Jonathan. ya, begini, halo Dek. Kasusnya saya ini kan waktu itu kan saya kan juga coba untuk masukin jurnal ke Mendeley, tapi itu kan nggak bisa. Padahal itu tuh jurnalnya itu tuh sudah PDF gitu. Terus saya buka new page yang lain di Google itu, cari jurnal yang lain itu malah bisa. Jurnal yang sebelumnya saya coba mau masuk ke Mendeley itu tuh kita coba lagi buat ke Mendeley importer itu nggak bisa gitu Kak. Oke. Apakah sebelumnya Jonathan juga sudah mengecek apakah jurnal tersebut adalah jurnal yang bisa open access, atau beberapa juga kemarin kakak sempat coba ada juga jurnal di mana kita itu harus subscribe dulu deh. Kita harus subscribe penerbitnya begitu ya, istilahnya pembuat jurnalnya gitu. Jika kita belum subscribe, ada beberapa jurnal artikel yang memang kita tidak bisa gunakan gitu ya, sehingga kita pun tidak bisa mengakses seperti itu, jadi akses terbatas. Nah, di sini yang ingin kakak sampaikan kepada Jonathan, kalau memang download PDF-nya sudah bisa, aksesnya sudah bisa, kemudian tetapi melalui importer Mendeley-nya belum bisa diunggah, coba Jonathan menggunakan cara menambahkan yang melalui file from komputer. Jika berhasil, berarti sebenarnya jurnal artikel tersebut sebenarnya open access. Tapi jika tidak berhasil, bisa jadi mungkin jurnal artikel tersebut tidak bisa diakses. Atau bisa juga dengan Jonathan kembali menelusur, ada bagian mana yang mungkin belum di-sign in, atau belum terkoneksi, gitu. Sehingga ketika Jonathan memasukkannya itu, atau menguploadnya ya, itu terjadi kendala pada Mendeley importernya. Seperti itu sih, Dek, yang bisa kakak sampaikan kepada Jonathan. Nanti ke depannya kalau Jonathan masih ada kesulitan, atau pertanyaan lagi, kok sepertinya masih sulit ya Kak, masih ada beberapa kendala seperti ini, nggak masalah, nanti Jonathan bisa hubungin kakak ya, kakak ada di kampus di New York, nanti kita bisa bareng-bareng bersama-sama untuk memecahkan masalah itu, bahkan nanti Jonathan bisa menanyakan yang lebih detail lagi terkait dengan kendala-kendala pada saat mengakses Mendeley. Seperti itu, Jonathan? Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi mungkin yang bertanya, ini dari Yohanes, NRP 142 sekian-sekian. Pagi Kak, saya Yohanes, saya ingin bertanya, kok add-in Mendeley saya tidak terinstall di Word ya? Nah, mungkin bisa dibantu menjawab Kak Lisbeth. Ya, selamat pagi Yohanes, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya di sini, kenapa kok add-in Mendeley-nya kok tidak terinstall di Word ya? Nah, di sini terlebih dahulu, Yohanes ini dosen atau mahasiswa ya? Mahasiswa ya? Nanti saya salah sebut. Oke, di sini Dek, kamu bisa cek terlebih dahulu ya, apakah office kamu adalah office yang original atau tidak. Jadi kakak pernah juga mencoba dengan kasus di mana kakak tidak menggunakan office yang original, maka Mendeley itu tidak bisa terinstall, tidak bisa terkait begitu dengan office kita, sekalipun kita sudah berhasil menginstal Mendeley itu sendiri. Gitu. Jadi dia tidak bisa connect. Jadi hanya bisa tetap Mendeley-nya terinstall sih bisa, tapi kita nggak bisa mempergunakannya di Word kita, di Office kita begitu. Kendalanya apa? Karena Office kita yang tidak original. Jadi untuk Yohanes bisa cek terlebih dahulu, begitu ya, apakah Office-nya original atau tidak. Kalau misalnya bingung, bagaimana sih Kak cara mengecek Office-nya original atau tidak? Itu nanti bisa masuk langsung ke Word-nya. Kemudian
pilih saja. Sebentar, kakak izin untuk stop video. Saya akan tunjukkan ya. Sini untuk teman-teman semua, ini pertanyaan bagus juga, karena ini juga sudah saya alamin ya, Bapak Ibu serta mahasiswa WIMED ya, sudah muncul ya, sudah tampil di layar teman-teman semua. Nah, bagaimana sih Kak, kita mengetahui apakah Office kita itu original atau enggak? Kadang kita sudah gugup sendiri ya, waduh Mendeley-nya sudah terinstall, tapi kok nggak bisa dipergunakan di Word-nya, apa yang salah ini, kenapa kok tidak saling terkait begitu ya. Ini bisa jadi karena Office kita itu tidak original. Oleh sebab itu, kita bisa klik insert pada Word kita, kemudian di sini ada pilihan. Nah, jika pilihan kita adalah get add-ins, ya, itu artinya Office kita original. Nah, ini saya juga dapat yang baru kemarin waktu itu dari Pak Vincent pada saat saya konsultasi terkait dengan kenapa ya kok nggak bisa ini antara Mendeley-nya dengan Word-nya. Tapi untuk Bapak Ibu dosen serta WIMED, kalau Office kita tidak original, maka di sini tidak get add-ins, tapi get store seperti itu. Yang artinya kita harus beralih terlebih dahulu begitu ke Office kita yang original seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Yohanes ya terkait dengan kenapa kok add-in Mendeley-nya tidak terinstall di Word seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Yohanes? Sudah terpuaskan pertanyaannya? Jawaban dari Kak Lisbeth sudah terpuaskan? Oke, Kak, terima kasih sudah terjawab. Baik, mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Masih ada waktu 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan ya Kak Lisbeth? Oh. Ada lagi mungkin? Atau dari Bapak Ibu dosen? Ada yang bertanya? Sepertinya Bapak Ibu dosen sudah jelas ini. Dengan WIMED mungkin ada lagi yang bertanya? Yang dulu pernah install Mendeley, mungkin ada kendala-kendala lainnya. Dan mungkin saya bisa sedikit memberikan informasi begitu ya, Bu Ana ya, Iya, terkait dengan Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan WIMED ya, serta WIMED semua yang mungkin butuh bantuan begitu terkait dengan Mendeley ataupun dengan Turnitin ya, kita di kampus Dinoyo, Pakuwon Kalijudan, dan tentunya yang di kampus Madiun, kita juga memiliki layanan tersendiri yang bisa dimanfaatkan begitu. Jadi Bapak Ibu dosen serta WIMED bisa mempergunakan layanan tersebut di jam operasional kita di perpustakaan dan juga bisa langsung bertemu dengan kita para pustakawan di sana yang akan siap membantu. Jadi jika sedikit-sedikit bingung, mampir saja ke perpustakaan ya. Kita siap untuk melayani. Saya ada di kampus Dinoyo. Jadi jika ingin bertemu dengan saya, mungkin Kak, mungkin boleh Kak dibantu sedikit, saya siap membantu, saya di kampus Dinoyo, seperti itu. Jadi tidak hanya Mendeley ini saja ya Bu Ana ya, kita juga siap membantu untuk meeting juga, yang mungkin nanti di next pertemuan akan disampaikan juga tentang repositori juga, pastinya yang sebentar lagi mau nyusun skripsi ini yang deg-degan ya, itu bisa sekali mampir ke perpustakaan kita, nanti ada Bu Ana, ada saya juga yang bisa membantu Bapak Ibu dosen serta WIMED semua untuk mempersiapkan tugasnya. Baik. Sampai selesai. Ya. Baik, terima kasih Kak Lisbeth. Ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan bagus dari Ibu ya ini, Ibu dari Pasca Sarjana. Selamat pagi Ibu, mohon izin bertanya, apa Mendeley ini untuk semua bidang studi, termasuk bidang studi hukum dan ekonomi? Bagaimana Kak Lisbeth? Ya, silakan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait dengan apakah Mendeley ini bisa untuk semua bidang studi, jawabannya benar sekali Ibu. Mendeley ini dapat kita pergunakan untuk semua bidang studi. Bahkan sekalipun kita hanya ingin menulis jurnal gitu atau karya ilmiah, ya, itu juga sangat dibutuhkan sekali. Karena Mendeley ini pada umumnya kita gunakan untuk membuat citasi ataupun kutipan dan juga bibliografi atau daftar pustaka. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu ya, di pertanyaannya cukup baik sekali.
Iya. Sehingga bisa mengerti ya, dulu juga awal-awal ketika saya mempelajari materi ini, Bu Ana, saya berpikir sebenarnya Mendeley ini untuk apa sih? Apa sih kegunaan Mendeley itu tersendiri? Ternyata saya mengerti bahwa Mendeley itu membantu kita ya, seperti sebuah alat yang membantu kita supaya kita tidak luput dari citasi atau kutipan dan juga daftar pustaka, karena sangat penting sekali di zaman sekarang ya, di era digital zaman sekarang, untuk selalu menyertakan sumber yang kita gunakan sehingga karya tulis kita tidak masuk dalam kategori plagiarisme seperti itu, Bu Ana. Terima Oke. kasih. Terima Bu, kasih untuk Kak Lisbeth. pertanyaannya. Ini ada pertanyaan bagus lagi nih Kak Lisbeth dari mahasiswa Vkom. Angela, ini Angela. Pagi Ibu, saya ingin bertanya pada kutipan saya di Word sudah menggunakan Mendeley, tetapi biasanya kan akan terblok kutipannya agar terlihat sudah menggunakan Mendeley. Tetapi kalau saya periksa kutipan saya sudah terdeteksi Mendeley, tetapi tidak terblok saat diklik kutipannya, itu bagaimana ya Bu? Begitu Kak Lisbeth. Oke, terima kasih. Saya boleh baca ulang ya. Boleh, Pada silakan. kutipan di Word sudah menggunakan Mendeley, tetapi biasanya kan akan terblok. Terblok ini mungkin maksudnya di blok biasa seperti highlight begitu ya. Tetapi agar terlihat sudah menggunakan Mendeley, tetapi kalau saya periksa kutipan saya sudah terdeteksi Mendeley, tetapi tidak masalah. Selagi sudah terdeteksi oleh Mendeley, tidak masalah di blok atau tidak, karena itu nanti akan muncul secara otomatis. Tapi tetap ingat bahwa ketika kita menggunakan Word, kita harus klik checklistnya dulu, ya, baru insert citation-nya supaya bisa masuk ke dalam Word kita seperti itu, supaya bisa terkutip begitu bahasanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Angela, juga dengan Ibu Sakiyatun. Mungkin ada pertanyaan lagi, Wimits atau Bapak Ibu dosen? Silakan, masih ada waktu ya Kak? Berapa jam lagi? Kira-kira 5 jam lagi? Silakan. Boleh sembari ini ya, relax aja sembari minum. Sembari, boleh Kak Lisbeth juga dari tadi ya ini boleh sembari minum Kak Lisbeth. Ya, mungkin Kendala-kendala. sambil menunggu pertanyaan dari Wimits, mungkin kita bisa sedikit promosi nih ya Bu Ana ya. Oh, betul, promosi. Setiap minggunya itu juga di media sosial kita posting terkait dengan majalah kita. Kemudian ada juga dengan buku baru tiap begitu ya Bu Ana ya. Tiap minggu kita selalu share di Instagram Perpus maupun Facebook informasi buku-buku apa yang terbaru, kemudian majalah gitu. Atau jika Wimits ingin misalkan kita kalau semester akhir mau skripsi, itu mau cek ini kesamaan atau similarity, bisa langsung datang ke perpustakaan Dinoyo, Kalijudan, ataupun Pakuwon. Oke. Ada lagi mungkin yang ditanyakan, Wimits? Ada lagi? Saya hitung sampai dengan hitungan ketiga ya. Sudah jelas semua berarti ini. Hebat ini Kak Lisbeth, memang pemaparannya sangat-sangat jelas, luar biasa sekali. Ada lagi? Tidak ada? Saya hitung sampai hitungan ketiga. Oke? 1, 2, 3. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, untuk pelatihan reference tool Mendeley dari pagi sampai dengan siang hari ini akan kami akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa hebatnya memaparkan materinya, Kak Hana Lisbeth Panjaitan.